Ini kita masuk ke penyebab korupsi. Kompetensi dasar mahasiswa mampu menjelaskan faktor pendorong terjadinya korupsi. Jadi kalau sudah masuk ke bab penyebab korupsi ini, rekan-rekan mahasiswa diharapkan untuk dapat nantinya setelah memahami mata kuliah yang saya hantarkan nih tentang penyebab korupsi, yaitu Anda mampu menjelaskan faktor pendukung terjadinya korupsi dan membedakan faktor internal dan faktor eksternal penyebab terjadinya korupsi, dan menyimpulkan faktor internal dan faktor pendorong perilaku korupsi. Juga mahasiswa mampu meliminir sikap diri sendiri yang cenderung mendorong perilaku korupsi. Mahasiswa mampu menumbuhkan sikap anti korupsi. Dan juga faktor penyebab korupsi itu pembahasannya dan subpokok bahasannya yaitu faktor penyebab korupsi dan perspektif teori, juga faktor internal dan eksternal penyebab korupsi. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, kenapa ada faktor-faktor korupsi yang harus dibahas di sini nanti akan kita temui pada saat pembelajaran. Terima kasih. Baik. Di sini saya akan menjelaskan faktor penyebab dari korupsi ya. Lebih saya tekankan lagi, Anda harus mengingat bahwa ada perbedaan antara suap dan gratifikasi di materi yang pernah kita bahas di minggu yang lalu. Rekan-rekan mahasiswa, kenapa Anda harus memahami apa itu suap dan gratifikasi sebelum Anda mempelajari faktor penyebab dari korupsi ya, maka itu harus berurutan. Oke, baik, masuk ke faktor penyebab korupsi. Korupsi di tanah negeri ibarat warisan haram tanpa surat wasiat. Ia tetap lestari sekalipun diharamkan oleh aturan hukum yang berlaku dalam tiap orde yang datang silih berganti. Hampir semua segi kehidupan terjangkit korupsi apabila disederhanakan penyebabnya. Korupsi meliputi dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal ya. Faktor internal diri dari aspek moral, misalnya lemah keimanan, kejujuran, rasa malu, aspek sikap dan perilaku, misalnya pola hidup konsumtif, aspek sosial seperti keluarga yang dapat mendorong seorang untuk melakukan perilaku korupsi ya. Jadi ada istri atau misalnya ibu yang memang dia tidak memahami hingga menekan posisi anaknya dalam bekerja, atau misalnya seorang istri yang menekan posisi suaminya dalam bekerja, yaitu menuntut banyak hal sehingga itu menjadi tekanan untuk si suami atau si anak tadi untuk melakukan hal-hal yang seharusnya tidak dilakukannya, yaitu dalam bentuk korupsi. Faktor eksternal bisa dilacak dari aspek ekonomi, misalnya pendapatan atau gaji tidak mencukupi kebutuhan. Aspek politis misalnya instabilitas politik, kepentingan politis meraih mempertahankan kekuasaan. Aspek manajemen dan organisasi yaitu ketiadaan akuntabilitas dan transparansi. Aspek hukum terlihat dalam buruknya wujud perundang-undangan dan lemahnya penegakan hukum, serta aspek sosial yaitu lingkungan atau masyarakat yang kurang mendukung perilaku korupsi. Lalu penyebab korupsi yaitu banyak faktor yang menyebab terjadinya korupsi, baik berasal dari diri sendiri atau di luar dari si pelaku itu ya. Di sini disebutkan yaitu materialistik atau konsumtif masyarakat serta sistem politik yang masih mendewakan materi, maka dapat memaksa terjadinya permainan uang dan korupsi. Itu menurut Ansari Yamamah ya. Dengan kondisi itu hampir dapat dipastikan seluruh pejabat kemudian terpaksa ya untuk melakukan korupsi ya. Korupsi kalau sudah menjabat, Nur Syam, yaitu memberikan pandangan bahwa penyebab seseorang melakukan korupsi adalah karena tergodanya akan dunia materi atau kekayaan yang tidak mampu ditahannya. Ketika dorongan untuk menjadi kaya tidak mampu ditahan, sementara akses ke arah kekayaan bisa diperoleh melalui cara korupsi. Korupsi di kotak abu-abu akan terus berlangsung selama masih
terdapat kesalahan tentang cara memandang kekayaan. Semakin banyak orang salah dalam memandang kekayaan, semakin besar pula kemungkinan orang melakukan kesalahan dalam mengakses kekayaan. Bagaimana menurut Anda perilaku orang-orang yang memandang kekayaan dan uang sebagai satu hal yang punya arti segala-galanya ya? Memang uang itu sangat dibutuhkan oleh banyak orang. Tetapi di sini juga harus ada akal ya, akal dan pikiran bagaimana caranya menggunakan uang itu. Jangan sampai uang yang digunakan berasal dari cara-cara yang tidak baik dan tidak benar ya. Banyak cara-cara untuk mendapatkan rezeki atau uang itu dengan cara-cara yang halal. Ya nanti Anda bisa baca ini menurut pandangan lain yaitu oleh Arifin ya, perilaku individu. Nah ini belanja saat ini sudah menjadi kebiasaan. Dahulu orang berbelanja karena barang-barang tersebut memang dibutuhkan. Namun saat ini belanja telah berkembang menjadi satu cerminan gaya hidup yang reaksi pada masyarakat kelas ekonomi tertentu. Ya, begitupun bagi remaja belanja punya makna sendiri ya. Jadi ini kata kuncinya adalah konsumtif ya. Seseorang yang tadinya berbelanja untuk kebutuhan sekarang berbelanjanya untuk bukan kebutuhan lagi ya, tetapi tambahan-tambahan ya. Dan itu seperti halnya kebutuhan, jadi diwajibkan harus ada, biasanya seperti itu yang menjadikan tadinya tidak ada, tidak harus ada, tetapi akhirnya menjadi ada. Nah ini ada faktor politik ya, adanya kesempatan ya. Politik merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi. Hal ini dapat dilihat ketika terjadi instabilitas politik, kepentingan politis para pemegang kekuasaan, bahkan ketika meraih dan mempertahankan kekuasaannya ya. Politik uang merupakan tingkah laku negatif karena yang digunakan untuk membeli suara, menyogok para pemilih atau anggota-anggota partainya supaya memenangkan pemilu si pemberi uang. Penyimpangan Anda bisa baca ya di sampingnya menurut The Aziz, The Mustar Oid ya 1994 ya. Dan di sini saya lanjut ke faktor hukum. Jadi ada juga korupsi itu disebabkan oleh faktor hukum ya, faktor aturan yang bermain di sana, yaitu bukti nyata dapat ditemukan dari banyaknya produk hukum yang buruk sebagaimana puluhan Kepres yang dievaluasi Masyarakat Transparansi Indonesia yaitu MTI di bawah pimpinan Mer'i Muhammad beberapa tahun yang lalu. Dari 528 buah Kepres yang dihasilkan pada masa pemerintahan Orde Baru minus 118 buah Kepres hasil ratifikasi perjanjian internasional selama periode 5 tahun terdapat 79 buah yang dinilai bermasalah ya. Lemahnya penegakan hukum, tidak baiknya substansi hukum, mudah ditemukan dalam aturan-aturan diskriminatif dan tidak adil yang memihak terhadap orang-orang yang membayar ya. Seperti yang pernah saya ceritakan di sesi yang lalu, yaitu mungkin pengusaha lebih banyak condong memberikan uang, akhirnya undang-undang atau peraturan itu lebih condong memenangkan pengusaha daripada buruh. Next kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu di sini juga ada perbuatan kekuasaan tidak hanya melibatkan kekuasaan politik melainkan juga kekuatan ekonomi baik dalam maupun luar negeri. Kondisi ini sangat potensial memicu terjadinya korupsi yang menggurita ya. Jadi ada yang namanya faktor ekonomi di sini. Pada kenyataannya, lembaga-lembaga eksekutif dalam melakukan praktek korupsi tidak selalu berdiri sendiri, tetapi melalui suatu konspirasi dengan para pengusaha dengan kelompok kepentingannya lainnya. Sebagai contoh, dalam hal penentuan tender pembangunan, terlebih dahulu pengusaha menanamkan saham kekuasaannya lewat proses pembiayaan dalam pilkada tersebut. Kemudian mereka secara bersama-sama membuat kebijakan koruptif yang hanya menguntungkan sebagian kecil masyarakat, yaitu para kolega, keluarga maupun kelompoknya sendiri. Ada kong kali kong di sana ya. Itu yang dihati-hatikan dalam melakukan
dalam perilaku para pejabat, yaitu melakukan korupsi. Hal senada juga dikemukakan oleh Basyaif DKK ya, yang menyatakan bahwa lemahnya sistem peraturan perundang-undangan memberikan peluang untuk melakukan tindak pidana korupsi. Rasa keadilan sering terusik jika membandingkan proses hukum terhadap kasus-kasus kecil seperti pencurian 2 kapuk randu ya, terus kasus pencurian buah semangka ya pada tahun 2009 itu sangat bertolak belakang dengan kasus korupsi ya yang dilakukan pejabat pada saat itu. Rekan-rekan mahasiswa di sampingnya bisa sambil membaca dan mempause daripada video yang saya berikan. Dan di sini ada faktor ekonomi juga merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi. Hal ini dapat dijelaskan dari pendapatan atau gaji yang tidak mencukupi kebutuhan. Pendapat ini tidak mutlak benar karena dalam teori kebutuhan Maslow ya, sebagaimana dikutip oleh Sulistiantoro, korupsi seharusnya hanya dilakukan oleh orang yang memenuhi 2 kebutuhan yang paling bawah dan logika lurusnya hanya dilakukan oleh komunitas masyarakat yang pas-pasan bertahan hidup. Namun saat ini korupsi dilakukan oleh orang kaya yang berpendidikan tinggi ya. Jadi di sini ada bertolak belakang ya antara pendapat faktor ekonomi ya. Sebenarnya orang yang kaya itu sudah cukup dengan hartanya untuk belanja, tetapi karena tuntutan kebutuhan yang tadi di luar dari kebutuhan sehingga ingin lebih memperkaya diri, akhirnya itu menjadi faktor terjadinya korupsi ya. Bisa dipahami ya rekan-rekan mahasiswa, semoga bisa dipahami ini. Selain rendahnya gaji pegawai, banyak juga aspek ekonomi lain yang terjadi penyebab terjadinya korupsi. Sebenarnya kalau misalnya kita bisa sandarkan itu terhadap agama, kalau di dalam agama itu kita diajarkan untuk merasa cukup ya, membelanjakan apa yang ada, selebihnya kalau memang itu tidak penting ya hendaknya dieliminir supaya bisa meminimalisir kebutuhan gitu ya. Jadi gaji pegawai itu sebenarnya kalau dicukupkan ya cukup gitu, tapi kalau misalnya merasa kurang itu sudah individunya yang salah gitu ya. Selanjutnya untuk faktor organisasi ini juga mempengaruhi terjadinya korupsi. Dalam arti luas termasuk sistem perorganisasian di lingkungan masyarakat. Organisasi menjadi korban korupsi, di mana korupsi terjadi biasanya memberi andil terjadinya korupsi yang membuka peluang dan kesempatan terjadinya korupsi. Di sini kurang adanya teladan dari pimpinan di dalam organisasi, tidak adanya kultur organisasi yang benar, sistem akuntabilitas di instansi pemerintah kurang memadai, manajemen cenderung menutupi korupsi di dalam organisasinya. Terkait itu di sini ada pendapat dari Porter juga, dan itulah keteladanan pemimpin di dalam organisasi itu menjadi panutan organisasi, yaitu anggota-anggota organisasi, terlebih dalam hal mengambil keputusan. Bagaimana menurut saudara ya, ini ada pertanyaan ya, contoh pemimpin yang baik kepada para anggotanya, perilaku yang bagaimana yang tidak seharusnya dilakukan oleh seorang pemimpin. Anda bisa menulis jawabannya di komen ya, ada komentar nanti, silakan nanti Anda bisa menuliskan apa sih komentar Anda terkait contoh teladan pemimpin yang baik bagi para anggotanya ya, perilaku yang bagaimana yang tidak seharusnya dilakukan oleh seorang pemimpin ya. Jadi ada 2 pertanyaannya itu tadi, Anda bisa mengulasnya di kolom komentar ya. Dan selanjutnya ini ada fenomena korupsi ya, Anda bisa baca, mempause videonya. Dan lemahnya pengawasan juga merupakan faktor pendorong terjadinya korupsi ya. Gimana mau jalan ya, yang ngawasinnya juga itu dikhawatirkan juga melakukan korupsi. Nah itu makanya pengawas baik itu ombudsman ya, lalu KPK, juga ada yang namanya PKPU ya, itu pengawasannya harus benar ya. PKPU itu mengawasi tindakan monopoli perdagangan atau menindaklanjuti ketika terjadi persaingan usaha yang tidak sehat ya. Dan juga ada
pengawas-pengawas mengenai pelayanan pemerintah, yaitu dari Ombudsman dan juga KPK ya, Komisi Pemberantasan Korupsi. Itu yang paling digarisbawahi ya, yang akan mengena terhadap tindakan perilaku korupsi. Nah, ini penyebab korupsi dalam perspektif teoritis. Kultural deminisme sering dipakai sebagai acuan ketika mempelajari penyebab terjadinya korupsi. Bahwa penjelasan kultural praktik korupsi di Indonesia dihubungkan dengan bukti-bukti kebiasaan-kebiasaan kuno orang Jawa. Padahal bila dirunut, perilaku korup pada dasarnya merupakan sebuah fenomena sosiologis ya dari orangnya sendiri, memiliki implikasi ekonomi dan politik yang terkait dengan jabaran beberapa teori, yaitu teorinya Mens et Shame ya. Yang diartikan di sini adalah diperkenalkan juga, yaitu teori yang ditokohi oleh Robert Merton ya, yaitu korupsi merupakan suatu perilaku manusia yang diakibatkan oleh tekanan sosial. Tadinya dia nggak butuh, tapi dia menjadi membutuhkan itu ya, penyebab pelanggaran norma. Nanti Anda bisa baca di sini di Zoom ya rekan-rekan mahasiswa. Maka itu saya zoom di sini, Anda bisa mempause videonya dan membaca secara seksama. Nah, ini ada faktor internal dan eksternal penyebab korupsi. Saya tidak ingin berlama-lama dalam menyampaikan materi ini karena Anda tidak cukup banyak waktu dan cukup sedikit waktu untuk memahaminya ya. Karena kalau terlalu banyak nanti Anda kurang bisa mencapai untuk mengingatnya ya, rekan-rekan mahasiswa. Di sini ada faktor internal dan eksternal penyebab korupsi. Faktor internal merupakan faktor pendorong korupsi dalam diri yang dapat dirinci menjadi aspek perilaku individu, sikap tamak, rakus manusia, moral yang kurang kuat ya. Jadi dibentuk dari sekolah dasar bahkan ya, sudah dididik untuk tidak mengambil barang orang lain dan tidak mengambil hak-hak orang lain. Itu juga merupakan dasar dari perilaku-perilaku yang anti korupsi ya, untuk tidak mengambil barang orang lain atau mengambil hak milik orang lain. Moral yang kuat ya, untuk menghormati orang lain, menghargai ya, memanusiakan manusia. Gaya hidup yang konsumtif, ini rekan-rekan mahasiswa bisa membaca uraiannya. Saya next. Ada aspek sosial di sini yang paling mempengaruhi, yaitu dorongan keluarga ya. Behavioris ya menyatakan bahwa lingkungan keluarga lah yang secara kuat memberikan dorongan bagi orang untuk korupsi, mengalahkan sifat baik seseorang yang sudah menjadi strength pribadinya. Tadinya dia pribadinya baik, karena ada tekanan dari keluarga untuk mencari rezeki yang lain kurang, akhirnya dia melakukan perilaku korupsi. Ada faktor eksternal di sini yang memicu perilaku korup yang disebabkan oleh faktor di luar diri perilaku. Aspek sikap masyarakat terhadap korupsi ya. Jadi korupsi dianggap tidak tabu lagi dan biasa dilakukan. Itu khawatir sekali kalau misalnya masyarakat sampai memiliki pemikiran seperti itu. Pada umumnya jajaran manajemen selalu menutupi tindak korupsi yang dilakukan oleh segelintir oknum dalam organisasi. Akibat sifat tertutup ini, pelanggaran korupsi justru berjalan dengan berbagai bentuk. Oleh karena itu, sikap masyarakat yang berpotensi menyuburkan tindak korupsi terjadi karena nilai-nilai di masyarakat kondusif untuk terjadinya korupsi. Jadi biasa dilakukan ya. Sikap ini seringkali membuat mahasiswa tidak kritis pada kondisi itu. Jadi tidak mudah untuk menegur, padahal sudah nyata-nyata dilihat di hadapannya itu adalah perilaku korupsi. Masyarakat kurang menyadari bahwa korban utama korupsi adalah masyarakat sendiri. Masyarakat tidak menyadari bila dirinya terlibat korupsi. Setiap perbuatan korupsi pasti melibatkan anggota masyarakat. Hal ini kurang disadari oleh masyarakat, bahkan seringkali masyarakat sudah terbiasa terlibat pada kegiatan korupsi sehari-hari dengan cara terbuka namun tidak disadari. Misalnya ada uang lebihnya yang dilakukan di situ gitu ya. Terus yang menerima juga mengiyakan, padahal itu adalah uang yang tidak jelas ya. Maka harus diperjelas dan harus diikhlaskan oleh pemiliknya, dan juga memang sudah ada posnya, sudah memang dialokasikan dana tersebut memang untuk yang dituju ya.
Ada aspek ekonomi ya, pendapat tidak mencukupi kebutuhan ya. Dalam rentan kehidupan, kemungkinan seorang mengalami situasi mendesak dalam ekonomi, padahal seterdesaknya kalau misalnya dia memang sudah biasa tidak melakukan korupsi, maka dia tidak akan melakukan korupsi. Ada aspek politis, aspek organisasi, kurang adanya sikap keteladanan pemimpin tadi sudah disampaikan ya. Oke, tidak adanya kultur organisasi yang benar, kurang memadainya sistem akuntabilitas, lemahnya sistem pengendalian manajemen, dan lemahnya pengawasan. Rekan-rekan mahasiswa, uraian penjelasan dari kalimat yang berhuruf tebal ini Anda bisa mempause videonya dan bisa membaca secara seksama dari penjelasannya, tidak perlu saya bacakan ya. Dan next kita akan bertemu di akibat ya, atau meluasnya praktik korupsi di suatu negara akan memperburuk ya, akibatnya memperburuk kondisi ekonomi bangsa, misalnya yaitu buruk ya akses rakyat terhadap pendidikan, kesehatan menjadi sulit, keamanan suatu negara terancam ya, kerusakan lingkungan gitu ya, buruk di mata internasional sehingga menggoyahkan sendi-sendi kepercayaan pemilik modal asing, krisis ekonomi yang berkepanjangan, dan negara pun menjadi semakin terperosok dalam kemiskinan. Oke rekan mahasiswa, sekian dari kuliah yang diberikan. Insya Allah di sesi selanjutnya akan kita lanjutkan materi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.